adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Hari ini dimana kakak akan membacakan renungan firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, pada saat hari ini ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami yang singkat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, biarlah kiranya firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan firman yang disampaikan pada saat hari ini itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena curahan Roh Kudus-Mu yang Kau turunkan dari tatah-Mu sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai firman kami. Biarlah kiranya Engkau yang turut hadir, Engkau yang menjamah ke hati kami, menjamah pikiran kami supaya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini renungan firman Tuhan kita itu tentang orang kaya dan orang miskin. Tentunya adik-adik tahu dong orang kaya dan orang miskin itu, yaitu adik-adik bisa buka nanti di Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Oke adik-adik, yaitu tentang orang kaya dan orang miskin. Yesus mengetahui banyak pemimpin agama lebih mencintai uang daripada Allah. Ia berkata tentang apa yang terjadi terhadap dua orang, yaitu, dan mengapa tidak berguna mempunyai harta tanpa memiliki kekayaan, tanpa memiliki Allah. Kekayaan tidak bisa membeli kehidupan bersama Allah di surga. Ada seorang kaya yang mempunyai baju yang indah dan mahal. Ia berpakaian bagaikan raja. Dan orang kaya itu juga makan makanan yang enak adik-adik. Setiap waktu makan seperti pesta besar. Ia memiliki begitu banyak uang sehingga ia bisa membeli apa saja yang ia mau untuk ia makan, siang dan malam, atau untuk makanan kecil di sela waktu makan besar. Dan di pinggir rumah adik-adik, di pinggir rumah orang kaya itu loh, ada tergeletak pengemis miskin yang sakit dan kelaparan. Lazarus yang miskin, namanya Lazarus ya adik-adik. Lazarus yang miskin, tubuhnya penuh luka-luka. Ia mengidap penyakit, kemungkinan luka dan memar di badannya akibat dari perbuatan jahat orang lain terhadapnya. Atau kemungkinan juga adik-adik, lukanya karena ia tidak mendapat makanan yang sehat seperti susu, sayuran, dan daging. Terus Lazarus juga ingin makan adik-adik. Ia akan cukup senang dengan serpihan makanan dari meja orang kaya itu. Terus adik-adik, ada datang seekor anjing liar datang mendekati ke pengemis miskin dan tak berdaya itu, yaitu Lazarus adik-adik. Anjing itu mengendus dan menjilati lukanya adik-adik. Sepertinya tidak ada orang yang peduli adik-adik dengan si Lazarus yang kelaparan. Sehingga suatu pagi Lazarus tidak bangun dari tidurnya dan
pengemis yang miskin dan tanpa teman itu meninggalkan kehidupan yang biasa atau bisa disebut Lazarus meninggal adik-adik, meninggal dunia. Terus kegembiraan mulai di saat Lazarus meninggal. Kenapa bisa dibilang begitu adik-adik? Karena Yesus berkata kepada malaikat-malaikat untuk membawanya bisa bersama Abraham. Lazarus dihibur oleh Allah, dan orang kaya itu juga meninggal loh adik-adik, meninggal dunia. Semua uang yang dia punya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dan jika kematian datang, tidak ada manusia satupun yang bisa menghentikannya loh adik-adik. Orang kaya dikubur, penguburannya sangat megah. Banyak orang yang memuji orang kaya karena ia pandai dan berhasil. Tapi adik-adik, puji-pujian itu tidak menolongnya. Orang kaya itu malah masuk neraka loh adik-adik. Kenapa dibilang masuk neraka? Karena orang kaya itu dari yang sebelumnya, dia itu tidak peduli terhadap orang miskin. Dia itu peduli dengan dirinya sendiri. Dia makan makanan enak, tidak peduli dengan yang di bawahnya dia gitu. Terus di neraka dia menangis adik-adik. Dia berteriak seperti ini, "Bapak Abraham, kirimkan Lazarus supaya ia membasahi ujung jarinya dengan air dan membasahi lidahku, karena aku tersiksa di dalam api ini." Terus dia bilang lagi, dalam hidup Abraham bilang kepada orang kaya ini adik-adik, "Dalam hidupmu engkau memiliki segalanya, dan Lazarus tidak memiliki apa-apa." Abraham berkata seperti itu kepada orang kaya tersebut. Terus sekarang Lazarus sudah menikmati dan engkau dalam penyiksaan. Tidak seorang pun dapat menyeberang antara engkau dan kami. Abraham berkata seperti itu adik-adik. Terus orang kaya itu memohon berkata seperti, "Kirimlah Lazarus untuk memperingati 5 saudaraku." Terus dia berkata lagi adik-adik, orang kaya itu terhadap Abraham dan Lazarus, "Aku tidak mau mereka berakhir seperti aku di tempat di mana aku disiksa." Yaitu tempat orang kaya ini disiksa itu di neraka ya adik-adik. Terus Abraham menjawab, "Saudara-saudaramu memiliki sabda Allah." Terus, "Jika 5 saudaramu tidak percaya akan Alkitab, mereka tidak akan percaya jika Lazarus kembali dari matinya." Terus adik-adik, ketika Yesus selesai menceritakan cerita tentang orang kaya dan Lazarus, kemungkinan pemuka agama bertanya-tanya di antara mereka, "Apakah aku menyukai kekayaanku lebih dari aku mencintai Allah?" Seperti itu adik-adik renungan firman Tuhan yang kakak sampaikan pada saat hari ini, dimana bisa kakak simpulkan sedikit ya adik-adik, dimana di sini tentang orang kaya dan orang miskin, dimana si orang kaya yang tidak mau membagikan sedikit apa yang dia punya kepada orang miskin. Misalnya, contohnya nih adik-adik, kalau adik-adik mempunyai makanan, terus adik-adik punya mainan, nah itu adik-adik boleh loh berbagi dengan temannya yang ikut bermain bersama adik-adik semuanya. Tidak boleh yang namanya adik-adik itu tidak mengizinkannya untuk tidak memegangnya gitu. Jadi harus saling berbagi. Kalau misalnya temannya ingin meminjam, adik-adik harus ngasih loh, karena Tuhan mengajarkan untuk anak-anaknya tidak boleh yang namanya pelit ataupun serakah atas apa yang kita punya gitu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil makna bahwa adik-adik itu harus selalu saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi pokoknya intinya tidak boleh memandang derajat, tidak boleh memandang suka atau tidaknya terhadap manusia, atau tidak boleh memandang kaya atau miskin, jelek atau ganteng,
cantik atau cakep gitu. Itu tidak boleh. Dan adik-adik tidak boleh membedakan, karena Tuhan tidak mengizinkan kalian untuk membeda-bedakan anak-anaknya yang ada di dunia ini gitu loh adik-adik. Jadi dari sini kita bisa paham kalau di dunia ini walaupun kita banyak hartanya, walaupun kita mempunyai segalanya, mempunyai apa yang kita inginkan kita dapatkan, tapi belum tentu itu yang kita inginkan, itu yang Tuhan mau gitu loh adik-adik. Jadi boleh kita kaya, boleh kita memiliki segalanya, tapi ingat satu hal, kita harus saling berbagi, kita harus mengenal Tuhan, kita harus tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati gitu adik-adik. Jadi setiap apapun yang kita punya, setiap apapun yang kita miliki di dunia ini, itu semua hanya kepunyaan Tuhan. Kita di sini sebagai manusia itu cuman bisa melindunginya atau mempergunakannya dengan baik di dunia ini, karena bagaimanapun juga dari cerita tersebut, orang kaya itu tidak membawa 1% pun harta yang telah dikumpulkannya selama di dunia, karena yang bakal Tuhan tanya dan bakal Tuhan lihat yaitu seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa besar kita mengasihi sesama kita, dan seberapa besar kita bisa berbagi sesama kita di dunia ini. Begitu adik-adik, sekian dari renungan firman hari ini. Bisa biarlah kiranya adik-adik mengerti, adik-adik paham apa yang seharusnya dilakukan, yang baik dilakukan, yang jahat itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita menutup firman kita angkat lagu penyembahan kepada Tuhan. Kita ambil dari segi refnya aja, yaitu Ku Nyanyi Haleluya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. 1, 2, 3. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa pada saat hari ini ya Tuhan, sedikit renungan firman yang bisa kita dengarkan ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu pada saat hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dan firman-Mu pada saat hari ini ya Bapa bisa membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu kesukaan-Mu ya Bapa, biar menjadi anak-anak kebanggaan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah ya Tuhan sedikit firman-Mu ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami masing-masingnya, dan kami bisa melakukannya lebih baik lagi di dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya kami selalu ya Bapa, selalu ada bersama-sama dengan Engkau, selalu bersama-sama dalam lindungan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, demikianlah ya Bapa, biarlah kiranya juga ya Tuhan kami berdoa untuk negara dan dunia ini ya Bapa. Biarlah kiranya Kau yang menyembuhkan segala virus yang ada di dunia ini ya Bapa, supaya kami anak-anak sekolah minggu-Mu bisa kembali bersama-sama berkumpul di gereja-Mu ya Bapa, di rumah-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama saling bertatap muka, saling menyapa dengan satu dengan yang lain anak-anak-Mu ya Bapa. Dan juga kami guru sekolah minggu ya Tuhan, yang masih mengajarkan anak-anak-Mu ya Bapa, kiranya Engkau pakai lebih lagi ya Bapa kami di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami selalu bersama-sama di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya.
Kita tutup dalam doa penutup kita, doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami ada di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada saat hari ini demikian firman Tuhan pada saat hari ini, hari Minggu. Biarlah kiranya adik-adik semakin terberkati dan semakin menjadi anak-anak kesukaan Allah. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Bye-bye.